Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi begitu menyita perhatian publik. Tidak hanya soal bagaimana peristiwa penganiayaan terjadi, namun juga merembet ke kasus yang menjerat ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini sidang yang mengadili Mario sebagai pesakitan terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario pun dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun dan 5 tahun penjara. Tak hanya itu, Mario juga masih harus memenuhi tuntutan restitusi atau membayar ganti rugi kepada korban dan keluarga. Besaran nilai restitusi sendiri sudah dihitung dan didiskusikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan pihak jaksa. LPSK mengajukan restitusi sebesar 100 miliar rupiah yang meliputi biaya pengobatan, pengeluaran keluarga selama perawatan, hingga biaya bantuan hukum. Lalu, mungkinkah restitusi ini dikabulkan pengadilan? Jika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi yang ditetapkan pengadilan, apakah dapat dialihkan ke pihak lain? Dalam hal ini, ayah pelaku Rafael yang saat ini juga sedang berhadapan dengan hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini akan saya bahas secara tuntas malam hari ini. Sekiranya angka 100 miliar biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandi kepada David Ozora sebenarnya layak atau tidak. Kira-kiranya nanti akan dipikirkan atau diputuskan oleh hakim atau tidak. Ataukah masuk dalam pertimbangan jaksa nantinya. Sudah ada narasumber saya di studio TV One di sini, Pak Hyar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Lewat sambungan Zoom saya juga sudah tersambung dengan kuasa hukum David Ozora, Mbak Melisa, dan juga Bapak Hasto Atmojo, Ketua LPSK. Selamat malam Pak Hasto, selamat malam Mbak Melisa. Selamat malam Caca. Ya. Selamat malam semua. Sekarang saya ingin pertama kali kepada Pak Hasto, angka 100 miliar mungkin ada sebagian masyarakat yang juga terkaget-kaget dengan angka ini bukan angka kecil. Hitungan LPSK sampai mendapat angka 100 miliar untuk biaya ganti rugi kepada David, dasarnya apa Pak? Sebenarnya lebih malah 100 miliar. Jadi begini, LPSK ini mempunyai kewenangan itu melakukan penilaian. Dan penilaian ini berdasarkan beberapa aturan ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada perma, ada keputusan ketua LPSK dan sebagainya. Tetapi pada intinya yang kami hitung itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ganti rugi kehilangan kekayaan. Yang kedua ganti kerugian untuk biaya perawatan medis dan psikologis. Itu ketika yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, baik di Medika Permata maupun kemudian dipindahkan ke Mayapada, Kuningan, Jakarta. Dan komponen yang ketiga adalah ganti rugi atas penderitaan. Nah, penderitaan ini karena yang bersangkutan, korban ini, akibat tindak pidana itu kemudian mengalami secara medis ya, ini istilah barangkali nanti bisa dicek ke ahlinya, itu ada yang disebut sebagai diffuse axonal injuries stage 2. Jadi ini yang bersangkutan mengalami koma dan kelumpuhan, serta yang paling berat adalah penurunan gelombang otak. Nah, memang pada waktu itu, waktu kami mulai melakukan penghitungan, itu pada saat yang bersangkutan masih dalam kondisi koma dan kelumpuhan dan penurunan gelombang otak yang belum tahu pada waktu itu apakah bisa segera bisa membaik atau tidak. Jadi kita kira-kira 3 komponen itu, Mbak. Baik, Pak, angka 100 miliar ini diputuskan LPSK sendiri ataukah ini juga dasar ajuan dari pihak keluarga yang tahu pasti ya kondisi korban dari hari ke hari seperti apa? Ya, tentu saja ada masukan dari keluarga korban ya. Misalnya kehilangan
kekayaan, ganti rugi atas biaya perawatan, ini tentu saja kan keluarga korban mengetahui. Kemudian ganti rugi terhadap penderitaan, nah tentu saja ini kita mendasarkan pada penderitaan yang dialami oleh korban yang disebut sebagai diffuse axonal injuries stage 2 itu tadi. Dan kami mencari itu di dalam di internet gitu, bahwa penyakit ini memang serius dan itu bisa fatal buat korbannya. Baik, ditahan dulu Pak Hasto. Sekarang saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, supaya tidak ada kebingungan atau prasangka dari publik saat ini, sebenarnya tadi ada 2 poin ya, ganti rugi kehilangan harta kekayaan, maksudnya biaya berobat yang sudah dikeluarkan keluarga untuk David. Benarkah memang setara dengan angka 100 miliar dan juga kondisi David saat ini? Karena ada beberapa kelompok masyarakat mengatakan David saat ini sudah semakin membaik. Seperti apa Mbak Melisa? Iya Mbak Caca, mohon maaf tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto sama sekali tidak terdengar oleh saya gitu ya. Tetapi menyikapi terkait dengan restitusi ini, jika dikatakan itu terlalu besar, apakah masuk akal? Justru kami mendengar itu tidak menggantikan apa yang dialami oleh David saat ini. Bahkan banyak juga yang menyampaikan kok kecil sekali begitu kira-kira. Nah, tetapi begini, kalau kita bicara soal restitusi, maka restitusi itu sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh anak korban. Itu yang kami pahami, dan itu ada di dalam Undang-Undang LPSK, diatur di dalam Perma tahun 2022. Sehingga jika ini adalah hak, maka harus diperjuangkan. Terkait nominal, terkait kondisi yang sudah sembuh secara fisik, kami ingatkan kembali kondisi David ini kognisinya yang bermasalah, sehingga kami serahkan kepada pihak LPSK untuk menghitung komponen-komponen yang bisa dimasukkan ke dalam tuntutan restitusi. Kira-kira seperti itu. Apakah itu terkait dengan penderitaan apa saja yang dialami oleh David keluarga, mata pencarian yang hilang, medisnya, upaya hukum, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya bagi kami keluarga, dari awal sebenarnya orang tua David tidak pernah ingin mengajukan ini. Sehingga terkait restitusi itu belakangan ya, setelah diberi pemahaman dari kejaksaan, dari LPSK juga, bahwa ini emang adalah hak dan anak korban harus kita perjuangkan haknya, masa depannya yang mungkin rusak, dan lain sebagainya, kualitas hidupnya yang mungkin menurun setelah ini, seperti itu. Nah, sehingga terkait angka, ini tuh mau 1 triliun, mau 2 triliun, 1 rupiah pun, it doesn't matter. Ini adalah bentuk bahwa seseorang harus bertanggung jawab baik secara pidana maupun terkait dengan pengembalian kondisi terhadap anak korban yang sudah diatur oleh konstitusi. Nah, di undang-undang diatur pasti ada alasannya kenapa restitusi itu harus diperjuangkan. Baik. Terlebih ini adalah anak, masa depannya masih panjang dan lain sebagainya. Begitu Mbak Caca, Melisa, kira-kira. Tapi dalam posisi ini keluarga setuju tidak sih memang harus ada ganti rugi dalam hal ini, atau jangan-jangan sebaiknya nggak usah ganti rugi, hukuman saja? Bagaimana Mbak Melisa? Iya, ini kan hukum yang konstitusi yang bicara bahwa ini bukan ganti rugi, ini mengembalikan kondisi korban, apa-apa saja yang diderita oleh keluarga juga oleh korban. Diatur di dalam konstitusi Mbak, ini yang logikanya jangan dibalik, apakah ini keluarga bisa tidak mengajukan. Ini adalah hak itu bisa diperjuangkan begitu, terlebih nanti terlepas apakah nanti majelis hakim memutuskan diterima, bagaimana kondisi David yang usianya 17 tahun, bagaimana hakim memandang dan lain sebagainya. Termasuk terkait dengan adanya pihak ketiga yang dimungkinkan untuk dialihkan kewajiban pelaku ini. Itu kan diatur juga di dalam LPSK, maksudnya, di dalam Perma tahun 2022. Dibayar nanti oleh sang ayah terkait begitu pihak ya, Mbak? ketiga ini bukan, ya tidak saja hanya orang tua, bisa siapa aja yang bisa bersedia. Nah, ini akan dihadirkan di persidangan nanti, kira-kira begitu. Oke, ditahan dulu Mbak Melisa. Nah ini ya Pak, kita balik lagi bahwa posisinya David saat ini dikatakan tidak bisa sembuh sedia kala seperti layaknya normal. Tapi memang ada kebingungan di publik bahwa restitusi ini memang seringkali dibicarakan, tapi belum tentu dipertimbangkan. Entah itu jaksa atau juga diputuskan oleh hakim. Possibility atau kemungkinan untuk ini dipertimbangkan oleh hakim seperti apa sih Pak? Kalau saya memprediksi Caca, ini akan sangat dipertimbangkan oleh hakim. Karena dampak dari perbuatan Mario ini luar biasa kan.
berapa bulan dia koma. Kita lihat juga, bandingkan pernah juga kalau saya nggak salah restitusi itu terhadap ustadz yang punya pesantren di Kabupaten Bandung Barat dahulu ya, memperkosa belasan santrinya, itu kan ada juga uang Eri itu. Wirawan ya? Eri Irawan itu kan ada hakim. Jadi tergantung kalau menurut saya akibat dari perbuatan seseorang itu ke masa depan yang bersangkutan bagaimana. Saya memperkirakan begitu. Justru kalau itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, saya mempertanyakan, bukankah hakim ini harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, menggali rasa keadilan di dalam masyarakat. Apakah cukup? Nggak jelas masa depannya David ini bagaimana, ya. Kita lihat cara berjalannya tadi, memanggil orang tuanya tadi Mas. Saya ngikutin juga kasus ini, panggil Mas. Coba kita bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang tua, bapak dipanggil Mas yang sebelumnya bukan Mas panggilannya. Artinya ada sesuatu ya, something wrong di dalam otaknya, di dalam pemikirannya. Nah ini ya, besar dan kecilnya tadi tergantungkan kondisi korban ini bagaimana. Ada nggak kalau dibalik, ada nggak mau orang yang mau memperoleh uang itu seperti, tapi kondisinya seperti David ini. Saya kira nggak akan satu orang tua pun mau. Jadi jangan juga lah kalau itu hak yang harus menurut saya pihak keluarga itu memperjuangkan itu. Kalau tidak ada si jerahnya orang nanti, kan ini jangan bahan pelajaran juga untuk masyarakat yang umum. Jangan dia hanya dijatuhi hukum penjara saja. Ya, dalam penjara nanti akan dapat juga mereka remisi. Belum lagi macam-macam yang terjadi di itu kan, di mana rasa keadilan itu? Ya, rasa keadilan itu yang nanti akan saya bahas sesaat lagi. Tapi yang paling penting adalah yang nanti menentukan kiranya ini akan dipertimbangkan diputus oleh hakim adalah bukti-bukti penyerta, pemirsa. Nanti saya akan tanya kepada pihak keluarga, yakni Mbak Melisa, kuasa hukum, bahkan juga Pak Hasto, kira-kira akan menghadirkan bukti penyerta apa ini, mungkin pihak kerugian atau biaya yang sudah dikeluarkan keluarga terhadap pengobatan David. Karena kabarnya juga ada yang di-cover oleh asuransi dan juga bukti kesehatan ya pemirsa ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.